Hey! Oke. Dari mana aja kau selama ini? Seputaran Kutai Barat saja gitu. Tahu lama betul nggak kelihatan. Iya, namanya kita Bambung ini macet. Bom. Oh, datang ke sini Bambung. Kayak apa sih? Ya, begitulah. Kalah. Panggilannya apa yang paling tepat saya panggil? Biasanya di sini koboi. Koboi. Agus Agus Koboi. Koboi, ya. Jadi kalau Agus Koboi semua tahu. 60% lah, 60% tahu Kutai Barat. Oh gitu. Jadi disebut koboi itu apa sebenarnya? Karena saya suka film koboi. Oh suka film koboi. Saya pikir tadi memang suka kelakuannya koboi-koboi gitu. Di mana kah? Suka film koboi. Oh suka film koboi. Jadi Bung Koboi ini atau Agus Koboi ini sebenarnya asalnya dari timur kan? Ya, Adonara. Adunara. Ya. Adunara. Mohon maaf saya boleh kaitkan itu bisa dikatakan minoritas. Bagi orang minoritas, tapi bagi saya orang sini. Karena kakek saya meninggal di sini, bapak saya meninggal di sini, dan hidup saya di sini. Hidup di sini. Nah, Jadi dari lahir memang di sini sudah. saya lahir besar Samarinda. Samarinda. Ya. Tapi ngomong-ngomong ini kan apa? Di mana-mana selalu bicara minoritas, Ya. baik tingkat nasional maupun di daerah-daerah tertentu itu selalu kaitkan Kesukuan, Kesukuan. kedaerahan. Bagaimana menurut Bung Agus? Kira-kira perasaan Anda di Kutai Barat ini? Kutai Barat kan terkenal dengan ada istilahnya, bukan istilah, ini slogan. Ya. Ini slogan Kota, yang sudah kota beradat. Kota Beradat. Nah, Kota Beradat ini kan secara harafiahnya dijabarkan atau didefinisikan bahwa bersih, asri, damai, aman, dan tentram. Tentram, ya. Bagaimana perasaan Anda tinggal di Kutai Barat ini? Apa merasa terintimidasi? Oh enggak, Oh, saya enggak, di sini nyaman aja. ya? Nyaman aja. Nyaman. Artinya sama seperti merasa Di Kutai kampung, Barat, di kampung sendiri. ya? Karena budayanya beda-beda tipis. Beda-beda tipis ya. Heeh. Jadi saya rasa nyaman aja di sini. Nyaman aja ya. Ah. Jadi enggak ada rasanya itu selama tinggal di sini merasa terintimidasi Nah, dengan Karena istilah gini, kesuku-sukuan. prinsip orang tuh kan di mana kita merantau, di mana kita duduk tuh ya minimal hargain lah yang orang lokal. Ya. Ah. Jadi dengan ada istilah itu di mana Bumi dipijak, bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, Ya, begitu. mantap sekali itu. Katanya tadi enggak koboi-koboi, katanya masalah Bukan. apa? Maksudnya kayak masa muda-muda lah. Oh, masalah koboi. Gitu. Boleh, Itu. boleh. Ya. Jadi karena beberapa kota yang saya pernah hidup gitu di Kutai Barat itu nyaman. ya. Kita berteman enak, jalan enak, boy nyaman. Kau dengar-dengar dulu masih sebelum ke Kutai Barat pernah merantau di seputaran Batam. Bagaimana Ya. kehidupan lingkungan sekitar? Kalau di Batam itu bilang orang apa? Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap ya. Dari lingkungan ya. Lingkungannya. Lingkungan. Banyak orang begini yang bahasa humornya Batam baru Anda tiba Anda akan menyesal. Bila mana satu lagi bila mana Anda tabah Anda akan menang. Nah itu. Oh itu. Nah itu Batam. Batamnya. Ada lagi slogannya biar angkat tai asal makan. Nah itu jalur keras itu. Nah, tapi kita tidak menjelekkan Batam ya. Enggak. Dalam hal ini tidak. Artinya Hawainya Indonesia kan di Batam situ. Apa yang enggak ada di kota lain di Batam ada. Karena Batam itu kan sangat dekat dengan 3 Brunei, Kuala Lumpur dan Singapura. Singapura. Nah, Brunei dekat, Kuala Lumpur dekat, Singapura lebih dekat. Kenapa Anda tidak tertarik untuk bertahan di sana, membawa anak istri misalnya? Tidak ada masa depan bagi Tidak saya. ada masa depan. Karena rumah kita tidak punya hak milik, tanah nggak bisa jadi hak milik. Gitu ya. Gitu, nggak ada hak milik. Jadi selama di Kubar merasa nyaman dan bisa Nyaman. nyaman ya. Saya di sini bisa akhirnya sekarang punya karet. Walaupun saya di PHK dari PDAM, tapi saya bisa nores. Wah, Itu masalah PDM lagi ya. Bukan, saya kan tidak diluluskan Jadi, begitu. salah satu pegawai yang tidak lulus waktu Tes di PDM PDAM. di 2021. Ya,
Kok bisa Anda lulus? Sementara Anda sudah bekerja beberapa tahun silam. Dari 2011 Dari 2011. sampai 2021, 10 Ketika tahun. ada mekanisme baru, proses yang dibuat cara-cara modern, Kalah kita. Kalah. Tidak lulus. ya sabar aja. Nah, makanya. Namanya kehidupan itu ada masanya. Ya, kita, betul ya. Istilah orang ada roda berputar. Sip. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Tapi saya walaupun nggak di PDM, saya yakin bahwa saya nggak akan kelaparan. Ya, karena kehidupan bukan hanya satu tempat. Anak-anak saya tetap makan, saya tetap minum tua, dan saya tetap merokok. Ngomong-ngomong, tuak itu sebenarnya dalam apa konteks gaya hidup orang Timur seperti apa sih? Kalau kita bukan bicara tentang suku, tapi tentang kebudayaan. Khususnya bagi Adonara, segala acara awal dan akhir itu diawali dan diakhiri dengan tuak. Jadi tuak itu budaya. Budaya. Nah di sana itu ada pembudayaannya memang, ada budidayanya itu ya. Bilang almarhum bapak saya itu tuak itu ASI. ASI. Air susu ibu. Jadi awal dan akhir itu dia pasti disertain dengan tuak. Penyambutan tamu, penyambutan keluarga itu pasti disorongin tuak. Jadi setiap kegiatan-kegiatan sosial itu mesti ada itu. Pasti ada itu. Pasti ada itu ya. Jadi yang penting tidak berlebihan ya. Tidak berlebihan. Tapi kan tidak ada korban-korban yang sampai. Oh nggak ada. Nggak ada ya. Karena tuak asli. Oh tuak asli. Arak. Ada istilahnya oplosan-oplosan seperti minuman keras lainnya. Wah itu demam kita. Selain ongkos yang nggak mampu kita kan, tuak kan murah meriah. Mantap bagus. Itu budaya lokal di sana. Terus di sini ketika harus kita mengikuti budaya di sana, beradaptasi dengan budaya lokal sini kan, di sini juga sebenarnya kurang lebih aja. Ada juga kegiatan-kegiatan seperti itu, tapi bukan murni budaya, tapi bagian daripada kebiasaan hari-hari. Ada kelompok-kelompok. Sekelompok. Kalau di Adonara sana tuh yang budaya. Budaya. Tapi kalau di sini kulihat sekelompoknya beda-beda tipis lah. Beda-beda tipis. Oh iya. Bedanya tadi tuh, kalau di Adonara sana kan bisa dikategorikan budaya. Makanya saya setiap perhatikan Bang Agus, selalu ada apa namanya tamu atau teman menyajikan itu apa namanya, ada suguhannya berupa tuak. Tuak. Jadi bukan berarti itu ke arah negatif ya. Bukan ya. Apa kira-kira pesan untuk tuak itu untuk generasi muda sekarang? Karena generasi muda sekarang ini kan kita ngelihat di beberapa tahun terakhir, ini kan trennya ada yang mencampur adukkan tuak dengan alkohol, kuku bima dan sebagainya. Ya, benar. Sehingga menjadi mereka on gitu, perasaan hebat. Apa pesan kira-kiranya? Kalau minum itu kan kita pertama cari teman. Ya. Kedua cari happy. Ya. Jadi kalau sudah rasa dapat teman, rasa happy, ya udah nggak usah dipaksain lagi. Ya, jadi nggak perlu sampai. Nggak perlu harus sampai mabuk-mabukan, nggak perlu merusak. Pertama yang dirusak dirimu sendiri, bukan diri orang lain. Ya, karena saya melihat akhir-akhir ini, sebenarnya kita kasihan dengan anak muda. Betul ya. Kita melihat seperti tumpukan-tumpukan apa namanya di apa segala komik ya. Nah ini kan dampak daripada kelakuan-kelakuan muda-mudi sekarang. Tidak semua, ada oknum-oknum tertentu. Ada ya yang beberapa mereka yang sudah seperti putus asa, mereka melakukan hal itu, tentu itu bukan hanya merugikan diri sendiri, yang masa depan sendiri, intinya merugikan diri sendiri. Dasarnya kita sudah bodoh, ditambah dengan barang itu jadi bodoh. Tambah bodoh kan? Tambah bodoh. Belum lagi orang tua dikira kita baik-baik, ternyata. Iya begitu. Betul. Kita kalau minum itu kan cari teman. Rasa buat enjoy lah, buat happy aja. Jadi harapan kita mudah-mudahan anak muda tidak terus-menerus melakukan itu. Kalau mau minum yang sewajarnya. Sewajarnya. Ada disediakan seperti tuak, itu kan bagian daripada kearifan lokal budaya. Kearifan lokal. Tapi benar. Dibatasi, bukan berarti untuk mabuk-mabukan, untuk kelahi dan sebagainya. Nggak ada guna itu. Taruh 3 liter yang kita orang 4 pun sudah sedang banget sudah itu. Sudah bisa curhat, bisa cerita. Oleng sudah ya? Bukan oleng, tapi kita bisa cerita, bisa curhat, kan sedang. Menyesuaikan umur juga tuh ketua. Nah, begitu. Jadi kembali ke masalah minoritas, mayoritas.
Saya menggarisbawahi kata anda tadi kan mengatakan, Bang Agus tadi, di Kutai Barat itu tidak merasa terintimidasi. Oh tidak. Tidak ya. Jadi sebenarnya nyaman ya. Nyaman. Bukan berarti ada suku luar atau suku-suku tertentu. Karena gini, kalau yang merasa terintimidasi itu kadang-kadang berawal dari pikiran mereka sendiri. Ya. Ya. Kadang mereka tuh kadang-kadang mau buat yang gimana. Kalau kita yang lempeng-lempeng aja, jadi intinya bisa menyesuaikan diri. menyesuaikan diri. Saya sepakat itu karena Kita mau makan jereh dulu, ya, entah nebas, entah berkebun, buat beli beras, nyaman kita. ya. Kenapa saya sepakat itu, Bung Agus? Saya sepakat sekali bahasa itu. Karena saya asli orang Kutai Barat dan lahirnya memang di Kutai Barat. Dan memang saya besarnya di Kutai Barat dan mudah-mudahan saya memang untuk Kutai Barat Ya, ke depan. benar ya. Meskipun saya tidak bisa menjadi pejabat, tapi mudah-mudahan bisa. Tapi kondisi sekarang saya tidak bisa jadi pejabat, tapi paling tidak bisa saya bisa menyuarakan apa yang bisa saya Aspirasi sampaikan. masyarakat kan, Aspirasi masyarakat Ya. dan hal-hal yang positif yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, saya juga bisa membantu menyampaikan melalui kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, benar Pak. Kutai Barat ini nyaman. Tadi tuh asal tahan jereh, tahan capek, berani bekerja, nggak ada malu. ya Pasti Bu, bisa makan, pasti bisa makan, pasti bisa hidup, pasti bisa hidup. aman, damai, Iya Pak. tentram. Anak saya 5 hidup semua, makan ada, minimal tuh ya minimal 3 lah bilang orang. Ada saja, Jadi enggak merasa kesulitan. nggak merasa kesulitan. Nah ini bagus untuk motivasi Iya, Pak. orang-orang lokal, khususnya orang Kutai Barat. Kita enggak membedakan Ya, antara ya. mayoritas dan mayoritas tadi, tapi ini motivasi. Jadi tergantung kepada pribadi masing-masing mau bekerja, Tahan jereh tadi tuh. tahan jereh, Ah, kreatif ya intinya. ya kreatif. Artinya bisa melihat potensi sekitar. Iya. Entah itu ternak babi, ternak ayam, pokoknya masuk semua. Berkebun boleh. Berkebun punya apa aja. boleh. Tahan jereh tadi itu. Iya. Ya. Kalau nggak tahan jereh ya maafkan naik. Ya kan? Nggak bisa apa-apa kan? Nggak bisa apa-apa. Betul. Hilangkan rasa pembayut tadi tuh. Pemalas hilangkan. Baik. Mau calon ibu kota lo ketua ini. Jadi kalau kita nggak berani bersaing macet. Iya, betul. Oh iya. Karena Kutai Barat ini penyangga ibu kota negara kan. Iya. IKN. Kalau jadi nanti di Samarinda atau di antara Pasir ya. pasir ya tanah apa PPU. Nah, Nah, tentu ini kita harus bersaing ketat. oh iya. Bukan bersaing itu dalam artian bersaing kotor, bukan. Minimal kita sudah mulai menanam kalau pohon. Ya, kita Jadi harus sudah menyiapkan menanam lahan. SDM kita Nah, bisa manfaatkan lahan yang sumber daya ada. yang ada di sekitar kita, potensi-potensi yang ada, terutama bagi generasi muda. Kita Iya. orang tua menyiapkan. kalau saya itu prinsip karena saya ini hobinya menanam, petani, saya mulai menanam. Jadi saat ikan berdiri, orang lain mulai nanam, saya mau siap panen. Jadi Gitu. kalau kita perhatikan di Kutai Barat ini kan banyak sekali suku kan. Ya. Hampir Hampir semua semua suku ada di Kubar. Jadi harapannya intinya kepada bagi warga minoritas itu Tahu diri. tahu diri. Ya. Jadi sebenarnya tidak pernah merasa ada tekanan apapun. Iya, tahu diri saja. Lu kita di tempat orang. Contoh kalau di tempat kita yang orang pendatang begitu kan pasti kita Ya. merasa nggak senang. Nah begitu aja, tahu diri. Iya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, sore hari ini kami bincang-bincang dengan salah satu warga dari Kutai Barat yang diam di Kutai Barat, tapi dia memiliki darah dari Adonara. Adonara. Iya. Nah, dia sudah berdomisili berapa tahun Bang Agus? Dari 2007 yang menetap. Dari 2000. Tapi kalau kakek saya dari tahun 38 sudah di Kutai Barat. dari Kutai Barat. Wah, Almarhum Rotok namanya. almarhum Rotok. Ya. Berarti bukan lagi sebagai orang asing Iya. di Kutai Barat. Punya sejarah. Punya sejarah. Punya sejarah. Kawasan Bandara Boho itu kawasan kami, kawasan kakek waktu itu. Makanya saya sampai dapat tinggal di situ. Yang sekarang menjadi Tempat tinggal saya. tempat tinggal kita di samping Auri ya. Auri. Auri. Nah, itu dia. Surat jelas. Ya. Nah, itu dia. Jadi bukan berarti semata-mata menempati di situ tiba-tiba.
Bukan. Ada kisah, ada Ada sejarah, historinya. ada historinya. Baik, baik. Baik, terima kasih pemirsa. Selamat sore. Tonton terus di podcast Head Kubar. Jangan lupa tekan subscribe, bagi ke media sosial Anda, komen juga, dan ikuti terus acara kami setiap saatnya. Sip.